Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurul Anggreni. Saya di sini akan menjelaskan tentang kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang dikatakan sebagai suatu sistem demokrasi di mana seluruh pelaksanaan, keputusan, dan pemikirannya berpusat pada negara atau kepala negara. Atau waktu itu demokrasi terpimpin ini berpusat pada Presiden Soekarno, di mana Presiden Soekarno adalah pemimpin sekaligus pemerintahan sebenarnya. Ide tentang demokrasi terpimpin ini pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada saat pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November tahun 1956. Dan menurut ketetapan MPRS nomor 8 tahun 1965, yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin itu adalah yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah bahkan secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom. Demokrasi terpimpin yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu berdasarkan ketetapan MPRS nomor 8 tahun 1965 adalah bermuara pada terbentuknya nasionalis agama dan komunis sebagai ideologi bersama. Pertanyaannya adalah mengapa Indonesia harus menerapkan sistem demokrasi terpimpin? Ada beberapa faktor yang menyebabkan Presiden Soekarno mengambil keputusan ini untuk melaksanakan demokrasi terpimpin di Indonesia. Yang pertama kali adalah faktor keamanan negara, yang kedua politik, dan yang ketiga ekonomi. Segi keamanan negara pada masa pelaksanaan demokrasi liberal ini di Indonesia antara tahun 1950 sampai 1959 banyak terjadi peristiwa-peristiwa di mana daerah di Indonesia melakukan perlawanan atau bisa dikatakan sebagai pemberontakan terhadap pemerintahan yang ada pada waktu itu. Hal ini menyebabkan kondisi keamanan negara menjadi tidak stabil dan cenderung mencekam. Selain itu, dari segi politik terjadi pergantian kabinet dan terlalu sering antara tahun 1950 sampai 1959 menyebabkan kehidupan politik Indonesia menjadi stabil, dan ditambah lagi kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar disebabkan adanya usulan dari Presiden Soekarno untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah gagalnya kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa pemerintahan demokrasi liberal yang dianggap tidak berjalan dengan baik sehingga tidak dapat mempercepat pembangunan ekonomi serta menumbuhkan perekonomian Indonesia yang pada waktu itu sedang terpuruk. Akibatnya kondisi Indonesia semakin parah. Pasca dilaksanakannya demokrasi liberal, proses Indonesia menuju demokrasi terpimpin berdasarkan usulan Presiden Soekarno pada tahun 1959, maka diharapkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disebabkan sampai pada tahun 1959, konstituante tidak berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar dan valid dan sah untuk dijadikan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Akibatnya, berdasarkan pro kontra yang terjadi, maka diusulkan diadakan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 30 Mei, 1 dan 2 Juni tahun 1959. Hasil dari pemungutan suara ini tidak mencapai dari 23 kuota atau forum yang disyaratkan.
berdasarkan Undang-Undang tahun 1950. Oleh sebab itu, maka Presiden Soekarno mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juni 1959. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.